Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman yang lain ingin mempresentasikan laporan manajemen proyek terkait proyek yang sudah kami kerjakan selama 4 bulan dengan PT Bumi Tauhid. Nah, adapun video laporan ini ditujukan untuk pengumpulan tugas mata kuliah dan untuk menyelesaikan UAS di mata kuliah manajemen proyek yang diampu oleh Dr. Asep Wahyudin. Nah, di sini kami izin kepada Bapak Asep Wahyudin ingin menyampaikan laporan manajemen proyek yang sudah kami kerjakan dengan PT Bumi Tauhid. Nah, di sini kami beranggotakan 7 orang, itu ada saya sendiri Gilang Rizky Pratama sebagai PM, kemudian disusul dengan Fauzan Ardiansa sebagai Public Relation, kemudian ada Dexy Marda sebagai Front End Developer, kemudian ada juga Vina Nurul dengan sebagai role Front End juga, kemudian ada juga Vina, terus ada Wilga sebagai QAQC, kemudian ada juga Ahmad Ilman sebagai Front End, dan ada Dina Nabila sebagai role UI UX Designer. Sorry, nah udah ada. Jadi ini adalah scope yang sudah kami kerjakan dalam laporan ini, yaitu ada beberapa bab yang nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh salah satu teman kami yaitu Vina Nurul. Baik, terima kasih Gilang. Izin memaparkan pendahuluan pada dokumen ini. Dokumen ini disusun sebagai landasan awal proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kerja sama Velocity dan juga Bumi Tauhid, mulai dari masalah yang dihadapi hingga kebutuhan aplikasi. Selain itu, dokumen ini juga berperan penting sebagai media komunikasi antara tim pengembang dengan para pemangku kepentingan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang selaras. Lalu untuk identifikasi masalahnya, proses pembuatan campaign ini tuh dilakukan langsung melalui Meta Ads untuk memenuhi kebutuhan harian PT Bumi Tauhid. Dan proses ini dapat memakan waktu sampai 8 jam. Hal ini tentu menjadi kendala karena menyita banyak waktu dan menurunkan efisiensi kerja tim advertising. Melalui proyek ini, solusi yang diharapkan adalah untuk memangkas waktu pembuatan campaign, ad set, dan juga ad dari sekitar 8 jam menjadi hanya sekitar 2 jam. Selain efisiensi waktu, aplikasi yang dikembangkan juga harus memiliki usability yang baik sehingga memudahkan pengguna dalam menjalankan aktivitas periklanan sehari-hari. Lalu dalam pengembangan aplikasi ini juga kami menggunakan beberapa referensi utama yang berasal langsung dari Meta atau Facebook. Referensi ini menjadi acuan teknis untuk integrasi API, pengolahan campaign, serta sinkronisasi data agar aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan standar dan kebijakan resmi dari Meta Ads. Baik, selanjutnya itu ada deskripsi umum. Nah, dari aplikasi kami ini adalah sebuah produk yang dikembangkan berbasis web, terindikasi dengan Meta Ads. Nah, fokus utamanya adalah membantu tim advertising dari PT Sukses Berkah Indonesia dalam mempercepat dan mempermudah pembuatan campaign, ad set dan ad. Nah, yang sebelumnya itu bisa dilakukan secara manual dan memakan waktu itu lebih dari 8 jam per hari. Nah, diharapkan dengan berhadirnya aplikasi ini, target efisiensi adalah memangkas waktu menjadi 2 jam saja. Aplikasi ini juga merupakan komponen dari ekosistem digital marketing yang lebih besar, di mana Meta Ads adalah platform eksternal utama yang menjadi titik integrasi. Jadi aplikasi akan menyediakan antarmuka sederhana, ramah pengguna, serta otomatisasi proses sehingga pengguna internal perusahaan dapat mengelola iklan dengan cepat dan akurat tanpa harus berinteraksi langsung dengan dashboard Meta Ads secara manual. Nah, selain itu, produk ini dirancang dengan potensi untuk dikomersial
digunakan di masa depan, sehingga tidak hanya mendukung kebutuhan internal PT Bumi Tauhid, tapi juga dapat digunakan oleh organisasi lain dengan kebutuhan serupa. Nah, lalu ada fungsi produk, yang mana aplikasi ini menyediakan serangkaian fungsionalitas inti yang dirancang untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi dalam proses pembuatan serta pengelolaan iklan di Meta Ads. Nah, lalu ada fungsi-fungsi tersebut mencakup yang pertama ada pembuatan campaign iklan secara cepat dan instruktur. Nah, aplikasi memungkinkan pengguna membuat campaign baru hanya melalui beberapa langkah sederhana dari seluruh parameter seperti objektif campaign, nama campaign, struktur hierarki, campaign budget, optimization, serta pengaturan dasar lainnya dapat diatur oleh langsung di antarmuka aplikasi tanpa harus membuka Ads Manager. Lalu ada manajemen adset secara terpusat. Nah, pengguna dapat mengelola adset dalam satu tampilan terintegrasi. Itu mencakup yang pertama ada pengaturan budget harian maupun lifetime, lalu penentuan audiens, yaitu demografi custom audience. Lalu ada penjadwalan adset. Yang terakhir pemilihan placement iklan berdasarkan kebutuhan marketing. Nah, lalu yang poin C, pembuatan dan penjadwalan AD yang terinkronisasi otomatis ke Meta Ads. Nah, aplikasi ini menyediakan fitur untuk membuat AD beserta aset kreatifnya. Lalu ada di peluncuran campaign itu ada dashboard analitik dan pelaporan real time. Nah, pengguna dapat memantau performa iklan mereka melalui dashboard analitik yang menampilkan data seperti total campaign, total ad, total ad set, serta perubahan presentasenya. Lalu ada integrasi API Meta Ads untuk sinkronisasi dan otomatis. Aplikasi terhubung langsung ke Meta Ads menggunakan API resmi, sehingga seluruh data mulai dari campaign hingga pelaporan terinkronisasi tanpa memerlukan login ke Ads Meta Manager. Nah, integrasi ini mendukung otomatisasi proses dan mengurangi risiko error akibat perbedaan data dari dashboard Meta Ads. Lalu yang ketiga ada desain UI UX yang minimalis dan responsif untuk desktop dan mobile. Diharapkan antarmuka aplikasi ini dirancang dengan tampilan profesional dan workflow yang sederhana, mendukung efisiensi kerja tim marketing. Selanjutnya, selanjutnya di bagian ini kami menyajikan analisis stakeholder yang bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi beserta kebutuhan, kepentingan, dan tingkat pengaruhnya terhadap proyek. Yang pertama yaitu CEO PT Bumi Tauhid sebagai executive decision maker atau CEO ini membutuhkan aplikasi yang mampu meningkatkan efisiensi kerja tim dan stabil dalam integrasi Meta Ads. Kepentingannya adalah peningkatan produktivitas dan efektivitas perusahaan dengan pengaruh utama pada penentuan keputusan proyek dan analisis dan arah bisnis. Lalu selanjutnya ada product owner PT Bumi Tauhid berperan sebagai pengarah kebutuhan produk. Kebutuhan utamanya adalah aplikasi yang mudah digunakan sesuai kebutuhan lapangan dan mampu mempercepat proses iklan. Pihak ini memiliki pengaruh besar karena menentukan kebutuhan sistem serta memberikan final approval. Berikutnya, tim advertising PT Bumi Tauhid sebagai pengguna utama aplikasi karena mereka membutuhkan proses pembuatan campaign yang cepat, antarmuka yang sederhana, serta sistem yang terotomatisasi dengan error minimal. Kepentingannya adalah efisiensi waktu kerja dari sebelumnya 8 jam menjadi sekitar 2 jam dan berpengaruh melalui feedback langsung terhadap usability aplikasi. Selanjutnya ada stakeholder tim pengembang Velocity, yang mana dari sisi pengelolaan proyek terdapat project management,
Velocity yang bertanggung jawab atas kejelasan kebutuhan, komunikasi, dan pengaturan prioritas fitur agar proyek berjalan sesuai scope dan timeline. Next. Selanjutnya ada developer velocity yang berperan dalam implementasi teknis. Kebutuhannya meliputi spesifikasi fungsional yang jelas, dokumentasi API, meta ads, serta feedback cepat dari klien. Kepentingannya adalah menghasilkan aplikasi yang stabil, mudah dikembangkan, dan sesuai standar teknis. Selanjutnya ada UI UX Designer Velocity yang bertugas merancang interface dan user experience. Fokusnya kebutuhannya adalah informasi alur kerja pengguna dan pain points dengan kepentingan menciptakan pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan nyaman. Lalu selanjutnya ada QI QC Velocity yang berperan sebagai pengujian aplikasi yang membutuhkan test case yang jelas, alur sistem lengkap, dan akses API yang untuk simulasi. Kepentingannya adalah memastikan aplikasi bebas dari error sebelum diserahkan ke klien, sehingga berdampak langsung pada kualitas akhir produk. Dan yang terakhir ada dosen pengampu yang berperan sebagai penilai dan validator akademik. Kebutuhannya adalah dokumentasi yang lengkap dan proses kerja yang profesional dengan kepentingan memastikan hasil proyek sesuai dengan standar akademik. Nah, melalui analisis stakeholder ini, proyek dapat dikembangkan secara terarah karena setiap pihak memiliki peran, kebutuhan, dan pengaruh yang saling mendukung. Next. Baik, selanjutnya ke kendala desain dan implementasi. Jadi pada proses desain dan implementasi itu terdapat beberapa batasan dan ketentuan. Yang pertama itu pada teknologi dan bahasa. Pada aplikasi ini tuh dikembangkan berbasis web, di mana web ini tuh berbasis desktop. Lalu yang kedua, bahasa pemrograman yang dipakai itu menggunakan TypeScript dengan framework menggunakan Next.js. Lalu pada integrasi pihak ketiga itu yang pertama menggunakan Meta Edge API sebagai integrasi eksternal. Lalu yang kedua, koneksi API itu memerlukan akses token yang valid. Lalu selanjutnya ke asumsi dan ketergantungan. Jadi pada proyek ini tuh memiliki beberapa asumsi dan ketergantungan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Di mana asumsi yang pertama, Meta Edge API itu harus tetap stabil dan tersedia selama pengembangan dan implementasi. Lalu yang kedua, tim advertising PT Bumi Tauhid memiliki akun Meta Edge yang aktif, yang mana dapat diintegrasikan pada aplikasi ini. Lalu yang ketiga, pengguna aplikasi memiliki perangkat dengan akses internet yang memadai. Lalu yang keempat, stakeholder memberi data dan feedback tepat waktu selama pengembangan. Nah, untuk ketergantungannya, yaitu pada Meta Edge API, jadi jika API itu berubah atau down API-nya, maka integrasi juga akan berpengaruh gitu pada aplikasi ini. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Communication Management Plan, yaitu ada beberapa penjelasan juga. Yang pertama itu ada tujuan pengelolaan komunikasi, yaitu CMP ini ditujukan untuk memastikan semua secara pihak dalam proyek, baik dari Velocity maupun Bumi Tauhid, agar memiliki cara kerja sama, komunikasi yang jelas, konsisten, dan bisa bertanggung jawab. Next. Nah, lalu di sini ada prinsip komunikasi proyek. Ada beberapa prinsip juga. Yang pertama itu ada keterjelasan dan ketetapan. Pesan harus jelas, ringkas, dan tidak ambigu. Lalu yang kedua ada dua arah, two way. Bukan hanya memberitahu, tetapi mendengarkan umpan balik dari stakeholder. Yang ketiga yaitu ada tepat waktu, timelines, yaitu informasi harus disampaikan sesuai jadwal. Dan yang terakhir yaitu ada terstruktur dan terencana. Adanya rencana komunikasi formal yang mendefinisikan siapa, apa, kapan, dan bagaimana informasi dibagikan. Lalu itu ada kanal komunikasi utama.
Yang pertama itu kita berkomunikasi dengan WhatsApp Group. Tujuannya berkoordinasi cepat, update harian, mengirim dan juga PM. Yaitu kita bertujuan hilang kan. Lalu yaitu kita bertujuan untuk update tujuan tanpa bug. Lalu yaitu kita komunikasi melalui Google Meet. Meet-nya itu mingguan atau review progress. Developer, PM, dan product owner. Mingguan. Frekuensinya mingguan. Catatannya itu digunakan untuk validasi kebutuhan dan demo fitur. Next. Lalu di sini ada Trello. Tujuannya itu task management dan tracking. Yaitu antara PM dan developer untuk rutinannya harian, memantau status fitur kendala dan timeline. Lalu itu ada GitHub, source control, dan technical dokumen. Itu antara developer, rutinannya harian, commit wajib disertai message descriptive. Lalu itu ada berikutnya mekanisme komunikasi antara peran. Yang pertama yaitu rapat terstruktur. Itu ada daily stand up, update singkat harian tentang progres, hambatan, dan rencana pada hari itu juga. Lalu ada sprint planning, rapat terjadwal yang dilaksanakan pada 1 atau 2 minggu untuk merencanakan. Lalu itu ada platform kolaborasi digital, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu ada Trello untuk manajemen tugas, yang kedua ada GitHub, berbagai source control antara developer, front-end, back-end, dan QA/QC. Lalu yaitu ada Figma, melihat desain apakah sesuai dengan kebutuhannya, dan memantau tugas dari UI UX. Nah, di sini ada rencana pertemuannya juga, meeting plan. Yang pertama itu ada daily check-in via group chat. Pesertanya itu antara developer dan PM. Rutinannya harian, tujuannya update singkat progres. Outputnya catatan harian singkat. Next. Oke, ada kendala belum muncul. Nah, di sini juga ada weekly progress meeting, yaitu antara developer, PM, dan product owner. Yaitu rutinannya mingguan, review progress, demo fitur. Ada notulensi, daftar action items. Yang berikutnya ada technical review meeting antara developer dan juga project manager. Yaitu rutinan 1 atau 2 minggu evaluasi terstruktur, sistem, integrasi API, dan resiko teknis. Dan yang terakhir yaitu ada project closure meeting, yaitu semua developer, project manager, dan product owner akhir proyek, evaluasi keberhasilan dan rencana selanjutnya. Nah, di sini juga ada informasi yang harap dikomunikasikan, yaitu ada informasi progress fitur, penanggung jawabnya itu ada developer dan juga project manager, penerimanya project manager, ada formatnya pun juga Google Meet laporan dan evaluasi untuk kedepannya. Lalu ada frekuensinya itu antara harian atau bahkan mingguan. Yang kedua yaitu ada perubahan kebutuhan, penanggung jawabnya product owner, penerima PM dan developer. Formatnya ada Google Meet ataupun chat group. Frekuensinya saat dibutuhkan saja. Lalu itu ada kendala teknis API, penanggung jawabnya developer. Nah, di sini ada penerimanya, ada project manager dan juga product owner. Ada Google Meet dan juga chat juga. Frekuensinya ketika terjadi. Next. Nah, di sini juga ada laporan QA/QC, yaitu laporan QA developer PM, yaitu dokumentasi antara meeting setiap build diuji. Jadi ketika ada pengujian itu setelah selesai, itu pengecekan terlebih dahulu, dan jika ada bug ataupun ada merasa kurang, itu QA/QC yang akan melaporkan. Lalu ada approval fitur, ada product owner, PM, chat Google Meet, dan juga ada per milestone. Dan yang terakhir ada resiko proyek, yaitu ditanggung jawabnya oleh PM dan juga disampaikan ke ke CEO atau product owner, dokumen atau meeting, bahkan itu rutinannya mingguan. Nah, di sini ada tim manajemen developer juga, ada Kang Gilang Rizky sebagai PM dan backend, ada Kang Deksi Madawibawa selaku front end, ada Kang Fajan Adiansyah selaku public relation, ada Ahmad Hilman selaku front end, ada Dina Nabila selaku UI UX, ada Wilga Kevin Valindra selaku QC, lalu ada
Vina Nurul Ijati ada selaku front end. Next, resource calendar project. Baik. Selanjutnya resource kalender proyek. Periode proyek dimulai dari bulan September. Metode yang digunakan yaitu Agile. Satu sprint berdurasi 2 minggu. Resource dialokasikan sesuai peran dan aktivitas pada WBS. Sprint 1 September minggu pertama dan kedua, fokus inisiasi dan perencanaan. Yaitu bisnis analis mengumpulkan kebutuhan bisnis dan user. Diskusi dengan tim Ads dan menyusun dokumen BRD. Selanjutnya sistem analis menganalisis kebutuhan integrasi dari Meta Ads API. Selanjutnya project manager menentukan scope, fitur utama, dan timeline sprint. Semua resource digunakan penuh. Next, selanjutnya sprint kedua September minggu ketiga dan keempat. Fokus analisis sistem, yaitu sistem analis menyusun arsitektur sistem dan desain database awal. Kemudian analisis keamanan dan izin akses Meta API. Selanjutnya yang terakhir, project manager memantau progres dan menjaga scope sistem analis full, project manager parsial. Sprint ketiga dimulai dari bulan Oktober minggu pertama dan kedua. Sprint ketiga ini fokus desain sistem, yaitu UI UX designer membuat desain dashboard dan modul utama di Figma. Kemudian sistem analis menyusun API, kontrak backend dan frontend. Kemudian QI QC mereview dan menyetujui desain. UI UX full, sistem analis parsial, QI di akhir sprint. Kemudian sprint 4 dimulai dari bulan Oktober minggu ketiga dan keempat. Fokus di sprint keempat ini yaitu setup dan pengembangan awal, yaitu project manager, setup repository, CI/CD, dan meta app. Kemudian front end developer mengembangkan modul super admin. Selanjutnya back end developer membangun API, autentikasi, dan super admin. Front end dan back end full, project manager parsial. Selanjutnya sprint kelima dimulai dari November minggu pertama hingga minggu kedua. Fokus di sprint 5 ini pengembangan modul inti, yaitu front end developer mengembangkan campaign, ad set, ad, dan loading page. Selanjutnya back end developer mengintegrasi seluruh modul dan token manajemen resource digunakan penuh. Selanjutnya sprint ke-6 dimulai dari November minggu ketiga hingga November minggu keempat. Fokus di sprint 6 ini penguji dan kualitas. Tidak jauh dari QI/QC yang melakukan integration test, unit test, dan UAT dengan tim Ads. Selanjutnya bug fixing dilakukan bersama developer, resource digunakan penuh. Yang terakhir sprint 7 dimulai dari Desember minggu pertama hingga Desember minggu kedua. Fokus di sprint 7 ini deployment dan dokumentasi. Tim deployment, setup server, staging dan production, domain SSL, dan release system. Yang terakhir business analyst menyusun dokumen user dan training internal. Deployment full, business analyst parsial. Dilanjut sama rekan saya. Belum ada suaranya, Lang.
eh, user yang mana gitu. Nah, kemudian eh, setelah itu di bagian flow map, eh sorry, setelah tadi user melakukan add set, nah selanjutnya nanti user membuat add dan kemudian bisa finalize hingga nanti tercipta sebuah campaign, add set, dan add di dashboard Meta Ads itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu ada use case. Nah, eh, secara simpelnya kita tuh memiliki 4 use case. Yang pertama dari login itu sendiri, kemudian ada manajemen campaign, manajemen adset, dan manajemen ad. Nah, fitur-fitur ini sudah berkorelasi dan sesuai dengan approve dari product owner di PT Bumi Tauhid itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya itu selain use case, ya boleh dilanjut next page. Nah, di sini juga ada user interface. Minta tolong di zoom, bisa. Nah, di bagian oh, hmm. Oke, jadi di bagian campaign ini adalah berikut UI dari campaign itu sendiri. Nanti user perlu pilih dulu. Jadi nama campaignnya itu apa, kemudian nanti user bisa memilih objektifnya apa, kemudian nanti user bisa set campaign budgetingnya mau di campaign ataupun di adset itu sendiri. Nah, ini adalah sekilas tentang interface dari fitur campaign itu sendiri. Nah, selanjutnya itu selain campaign ada adset. Nah, di bagian adset itu cukup tricky karena di sini kita perlu assign salah satu iklan tuh mau ditarget ke user mana gitu. Semisal kita mau punya iklan sepatu, nah tentu kita kan targetingnya ke orang-orang yang suka dan eh, suka dengan berbagai sepatu, kemudian dengan berbagai merek juga, atau enggak mungkin jenis sepatunya berbeda mungkin ya. Ada yang sepatu hiking, ada yang sepatu futsal, mungkin yang orang yang suka olahraga. Nah, kemudian setelah di targeting di adset, kemudian di sini ada di bagian ad. Nah, di bagian ad ini nanti ada- agak ke bawah sedikit. Nah, di bagian ad ini misalkan di sini kita karena PT Bumi Tauhid itu sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agama khususnya. Nah, jadi di sini kita mendemokannya itu dengan produk Al-Qur'an. Misalkan di sini saya mengiklankan produk eh, buku itu, maksudnya Al-Qur'an yang tercetak secara fisik. Nah, kemudian nanti di sini user harus upload dulu foto yang akan diiklankan itu apa gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti user mengisi beberapa deskripsi dan setelah klik step selanjutnya itu ketika finish dan nanti akan tergenerate iklan-iklannya itu di Meta Ads itu sendiri. Nah, itu use case yang tadi. Selanjutnya itu ada Jira. Nah, di bagian Jira itu sendiri mungkin saya mau share screen coba sendiri langsung dari Jiranya ya. Hmm. Yang dari Mas Deksi boleh di off dulu share screen-nya. Iya, makasih. Hmm.
sebentar. Apakah udah ada share screen-nya? Boleh di ada deh. Aman-aman. Ada ya? Oke. Nah, jadi di bagian ini misalkan saya buat yang jadi nama aplikasi kita itu AdLaunch. Nah, ini adalah beberapa fitur yang sudah kami selesaikan. Pertama dari inisiasi planning. Nah, di inisiasi planning itu kita waktu itu menyusun rencana timeline sprintnya, kemudian juga analisis kebutuhan user tuh mau seperti apa gitu. Dan ini dimulai dari buat inisiasi itu dari September ya. Nah, tertera di sini bisa dilihat. Kemudian setelah kita melakukan planning, kemudian dari situ kita analisis sebuah sistem tuh. Nanti seperti apa, bagaimana cara kita agar bisa berintegrasi dengan Meta Edge itu sendiri. Karena lumayan ini ya, lumayan tricky cara kita bisa integrasi dengan dengan API Meta Edge itu sendiri. Nah, kemudian setelah analisis sistem, kemudian kita melakukan desain sistem dan ada desain UI UX-nya juga ya. Kemudian ya desain API kontraknya dengan antara backend dari Meta Edge itu sendiri dengan front end punya kita gitu. Kemudian setelah beres desain sistem mulai UX, kemudian ada development, di mana di sini kita mengembangkan modul-modul ya, modul-modul yang sudah tadi saya dijelaskan dalam use case itu sendiri. Ada modul campaign, modul adset, dan juga modul ad. Nah, juga setelah itu nanti ada testing QA/QC yang mana saat ini sudah dikerjakan juga, dan juga untuk deployment sudah di-deploy ke PT Bumi Tawid itu sendiri, dan respons feedback dari mereka cukup memuaskan setelah kita berdiskusi juga dengan mereka ya. Dan aplikasi yang kita buat tuh sangat membantu dari sisi merekanya juga gitu. Nah, juga di sini kalau misalkan kenapa kita pakai Jira, itu karena setelah kami berdiskusi tentang akan mau pakai tools apa, tapi setelah kita lihat-lihat, menurut kami Jira itu salah satu tools yang kelihatannya cukup user friendly ya untuk eh, membuat task-task dan manajemen task itu sendiri. Apalagi si Jira tuh dia cukup eh, nggak dibilang cukup sih, kayak misal sangat membantu untuk kita mengerjakan proyek ini dengan framework agile ya, karena kan kita menggunakan agile juga gitu. Dan di sini adalah detailing dari Jira itu sendiri. Nah, jadi dalam manajemen proyek ini mulai dari kita planning, kemudian analisis, desain sistem, development, hingga tes, kemudian deploy ke user itu sendiri di PT Bumi Tauhid itu sendiri berjalan dengan 4 bulan, dengan planning 4 bulan itu alhamdulillah terselesaikan fitur-fitur yang sudah di approve dari awal oleh user itu sendiri. Dan dari awal juga kami melakukan pertimbangan fitur-fitur apa yang akan bisa selesai dengan waktu selama 4 bulan ini. Jadi seperti itu tahapan kami, mulai dari planning, kemudian development, hingga finalisasi dan menyerahkan project kita itu sendiri ke user itu sendiri. Nah, juga barangkali di sini saya ingin menunjukkan eh, aplikasi dari kita itu sendiri yang sudah kita buat. Nah, berikut adalah aplikasinya. Ini sekilas detail lah dari
aplikasi kita itu sendiri. Nah, jadi aplikasi ini sudah dipakai oleh tim PT Bumita itu sendiri dan ya berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka dan yang sudah kita rencanakan dari awal. Baik, itu sekian dari presentasi kelompok Velocity yang bekerja sama dengan PT Bumi Tauhid, mulai dari awal hingga development hingga tahap finalisasi dan penyelesaian ke PT Bumi Tauhid itu sendiri. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini sudah menyampaikan laporan proyeknya yang nanti akan dilihat oleh Bapak Dr. Asep Wahyudin. Saya tutup. Terakhir dokumentasi Gilang ini di PDF-nya. Iya, iya, baik. Oh iya. Nah, berikut adalah dokumentasi dari selama proses kita pengerjaan. Nah, yang dokumentasi boleh di zoom. Nah, di dokumentasi yang pertama itu tanggal 15 September ya. Di situ kita melakukan pertama Google Meet dengan Kang Arifal selaku sebagai product ownernya. Kemudian selanjutnya foto selanjutnya itu kami bekerja sama dengan PT Bumi Tauhid mulai melakukan dan menandatangani kontrak kerjasama itu dengan PT Bumi Tauhidnya langsung. Nah, adapun di situ adalah beberapa meet selanjutnya kita dengan product ownernya dari PT Bumi Tauhid itu sendiri yaitu Kang Arifal. Nah, baik, terima kasih Diksi. Nah, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Wahyudin telah membimbing kami dalam mata kuliah manajemen proyek ini. Presentasi kali ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari banyaknya materi yang kita dapat dari